Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Humazah. Jadi Al-Humazah ini asal katanya Al-Hamzu. Hamzu itu ngomongin orang lain. Jadi tak itu apa itu Humazah, ada tak. Kenapa ditambah tak di situ? Sama seperti surah Al-Zalzalah. Kenapa ditambah tak di ujungnya? Jadi ditambah tak di situ Al-Humazah, Lumazah itu di dalam kajian balaghah itu namanya lil mubalaghah. Mubalaghah artinya dia bukan sekali dua kali ngomongin orang lain, sudah sering ya. Tapi nanti ada juga di dalam Al-Quran itu ditambah ta itu bukan sering maknanya, bukan mubalaghah, tapi menunjukkan sekali. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang namanya surahnya Al-Zalzalah. Zalzalah itu sekali goncangan. Jadi sama seperti fa akhadhathumur rajfah. Rajfah itu ditambah tak marbutah artinya apa? Sekali hentakan, Pak. Fa akhadhathumur rajfah fa asbahu fi darihim jathimin. Jadi sekali hantam, sekali goncangan itu kaum Samud mati semua. Kaum Madian mati semua. Ya, ini makanya nanti beda-beda deh. Jangan kita pikir tambah tak marbutah itu lil mubalaghah semua, tidak. Tapi kalau ini lil mubalaghah artinya sudah sering dia, bukan sekali dua kali, sudah sering. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun ini bukan nama neraka, tidak. Jadi wailun itu kata-kata untuk mengungkapkan celaka. Makanya orang Arab itu kalau sudah dia rugi atau celaka, dia akan mengatakan ya waili, ya waili, ya wail. Jadi bukan neraka saya, tidak. Ya waili, celaka saya ya. Ini pengungkapan kata-kata wail. Biasanya mereka menambahkan ya terakhirnya. Ya waili, celaka saya. Tapi kalau di sini wailul likulli humazatil lumazah. Wailun di dalam tafsir Ibnu Abbas, kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan dua. Jadi yang pertama celaka, yang kedua ismu wadin fi jahannam. Jadi sebuah lembah yang berada di dalam neraka. Itu namanya wail. Jadi makanya neraka apa saja, mau neraka jahannam, ladha, sa'ir, sakar, yang jelas lembahnya itu namanya wail. Seperti yang ada di dalam tafsir Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan kalau pengungkapan wailun itu di Al-Quran itu artinya apa? Seorang itu bukan di neraka tapi lebih parah lagi, di lembah nerakanya ya. Artinya orang yang sering ngomongin orang lain ini bukan di neraka, di lembah nerakanya, lebih parah lagi. Di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan ayat ini diturunkan kepada orang yang sering ngomongin Rasulullah. Salah satunya adalah Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf beliau sering sekali ngupat Rasulullah, ngomongin Rasulullah ya. Jadi artinya bukan ayat ini untuk Umayyah bin Khalaf saja, tidak. Jadi untuk semua orang yang mengupat orang lain, yang sudah sering mengupat orang lain. Sekarang beda Humazah sama Lumazah apa bedanya? Ya. Kalau di dalam terjemahan dulu itu mereka tidak berani membedakan antara Humazah dan Lumazah. Jadi terjemahannya begini. Dan celakalah bagi setiap Humazah dan Lumazah. Apa itu Humazah, Lumazah? Mereka tidak menjelaskan. Jadi Humazah itu berbeda dengan Lumazah. Humazah ngomongin orang lain dengan kata-kata. Ya, si fulan itu tidak benar, dia buat begini, dia buat begini di belakang dia. Ya.
di belakang dia. Ghibah namanya. Ini humazah. Jadi dia ngomongin orang lain bil qauli. Qauli itu dengan perkataan. Sedangkan lumazah itu dengan perbuatan. Bagaimana contoh dengan perbuatan? Jadi ketika seseorang itu masuk ke masjid atau apa, kita tunjuk dengan tunjuk dengan. Jadi bukan dengan omongan, tidak. Atau kita dengan mata, Pak. Atau dengan isyarat. Kita ngomongin orang lain dengan isyarat. Bahkan di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi, apa kata beliau? Kullu ma yuhakin nas. Jadi setiap kita duduk menceritakan manusia, ceritakan itu apa? Ceritakan af'aluhum. Bagaimana perbuatan dia, perkataan dia. Si fulan tahu enggak? Dia itu sering begini-begini. Ya, itu masuk juga kata beliau. Kemudian perbuatan dia, perbuatan dia itu sering ngomongan ini. Kita ngomongin untuk orang lain, Pak. Wa aswat, atau suara dia. Untuk apa? Ketiga-tiga ini untuk jadi bahan tertawaan. Jadi ini kata Imam At-Tantawi, ini masuk juga ke dalam al-humazah. Ya, masuk juga ke dalam al-humazah. Jadi makanya jangan kita pikir dosanya itu biasa saja, tidak. Dosanya itu wail. Wail itu bukan nerakanya, tapi lembah yang ada di dalam neraka. Ya, ini yang aneh sekarang ayat ini, Pak. Ayat selanjutnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan mengira-ngira harta. Apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kan seakan-akan putus ayat ini, Pak. Pertama Allah cerita tentang mengupat. Jadi ada seorang mengupat dengan kata-kata dia dan dengan isyaratnya. Tiba-tiba kenapa Allah ngomong alladzi jama'a malan wa 'addadah? Kau mengumpulkan harta? Apa hubungannya orang mengumpulkan harta dengan orang mengupat? Ya. Ini kalau di dalam terjemahan begitu juga, putus. Dalam terjemahan putus. Di dalam sebagian tafsir juga putus. Beliau tidak menerangkan ini. Artinya yang beliau terangkan adalah sesuai dengan lafadznya saja. Padahal maksudnya begini. Karena di dalam usul tafsir wa qawaiduhu ada sebuah kitab itu. Jadi usul tafsir dan kaidahnya. Kemudian ada lagi kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada lagi Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi di situ mengungkapkan ada ayat Al-Quran itu satu ayat dengan ayat yang lain itu berkesinambungan, saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi jangan kita pikir nanti alif lam mim kok enggak ada hubungan. Ya. Makanya ini kalau kita ingin lihat hubungan alif lam mim dengan ayat setelahnya, kita harus merujuk ke dalam tafsir Ibnu Arabi karena tidak ada dalam tafsir lain. Ibnu Arabi, inilah salah satu penafsir, beliau yang menafsirkan potongan-potongan ayat di dalam Al-Qur'an. Jadi apa kata beliau? Alif itu awwalu syai'. Awwalu syai' itu segala sesuatu yang dahulu, yang pertama sekali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, Ibnu Arabi. Alif lam. Lam itu adalah wasatu kulli syai'in. Wasat itu adalah pertengahan segala sesuatu. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Allah ingin memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, itu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian mim, akhirus syai', yang paling terakhir itu. Siapa Rasul terakhir? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya beliau menghubungkan ini alif lam mim dengan apa? Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang dikirim adalah Al-Quranul Karim, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kalau kita ingin melihat secara lebih teliti lagi, kalau ini ada hubungan dengan satu sama lainnya. Nanti ada yang protes begini, itu kan tidak ada hubungan itu alif lam mim dengan ini, karena semua tafsir itu tidak menceritakan hal seperti itu. Jadi makanya ini ada diceritakan di dalam tafsir Ibnu Arabi, walaupun dia tidak hanya dua jilidnya, tafsirnya cuma 2 jilid. Makanya di situ ayat-ayat pilihan saja. Berbeda dengan tafsir Ibnu Abbas, cuma 1 jilid saja beliau. Ya, itu juga ayat lebih pilihan lagi ini punya Ibnu Abbas. Ini hubungannya satu sama lain, ini sama ayat yang kedua, hubungannya apa? Karena tidak mungkin tidak ada hubungan. Jangan nanti kita ngomong ini tidak ada hubungan ini. Ayat Al-Quran selalu terputus satu sama lainnya. Rupanya hubungannya begini. Wailul likulli humazatil lumazah. Janganlah kamu itu mencaci orang lain dengan perkataanmu dan dengan pergerakan anggota tubuhmu dengan isyaratmu. Ya, karena apa?
hal ini tidak ada gunanya bagimu sebagaimana kamu mengumpulkan harta di dunia ini tidak ada gunanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Pak. Itu hubungannya. Jadi artinya dua-dua tidak ada faedah. Ngomongin orang lain tidak ada faedah, berikan isyarat kepada orang lain tidak ada faedah. Begitu pula seorang mengumpulkan harta dan mengira-ngira harta setiap hari itu tidak ada gunanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam sebuah tafsir itu mengatakan begini, bodoh sekalilah manusia itu, kata beliau. Bodoh sekali manusia itu. Kenapa bodoh? Dia setiap hari dia kumpulkan harta. Setelah bertahun-tahun dia kumpulkan harta, dia tinggalkan harta begitu saja. Ya. Ketika meninggal dunia kan meninggalkan harta begitu saja. Sedikit pun tidak diambil hartanya, kan rugi dia itu. Ya. Artinya sudah lelah dia mencari harta, lelah dia mengumpulkan harta. Ini namanya jama'a mala wa adadah. Dia lelah mengumpulkan harta, capek dia mengumpulkan harta. Setelah pada puncaknya dia tinggalkan harta begitu saja. Kan rugi dia, rugi. Dan bodoh ini, kata beliau. Ini bodoh. Orang yang paling bodoh adalah orang yang mengumpulkan harta. Setiap hari apapun mau dia lakukan, ketika meninggal dunia dia tinggalkan harta dia begitu saja. Tapi kalau ibadah kita pergi salat subuh berjamaah, ya. Kemudian nanti kita berzikir, kita duduk, kita baca Al-Quran. Pahala yang sudah kita kejar di dunia ini, di akhirat itu selalu diperhitungkan oleh Allah dan tidak pernah hilang pahala itu. Beda pikir dia kata pahalanya Pak, tidak ada hilang, sedikit pun tidak hilang. Kalau tadi semua hilang, jangankan sedikit, semua hilang harta itu. Ya, semua hilang. Dan itu diperebutkan oleh ahli waris. Ya. Yang kita dulu kredit, nyoh hanajo itu nak kasih untuk sebulan, ini nak kasih untuk sebulan, nak boleh kasih untuk adik, nak boleh kasih untuk ini. Ketika dia meninggal, otomatis itu akan diberikan otomatis. Walaupun kita mengatakan tidak boleh. Walaupun kita hidup kembali mengatakan tidak boleh, sebulan tidak boleh. Jadi semua memang harus dibagi, Pak. Ya, harus difaraid semuanya. Jadi sebulan dapat jatah sekian. Bahkan orang yang tidak bekerja apapun, dia dapat jatah juga. Kenapa? Yang meninggal itu ayahnya, yang meninggal itu saudaranya, ya. Yang meninggal itu anaknya, dia dapat juga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini yang dimaksudkan dengan alladzi jama'a malau wa addadah. Jadi dia setelah mengumpulkan harta, dia mengira-ngira harta lagi. Ya. Ini ada ya juga yang menafsirkan waw di sini, wa addadah. Waw itu waw artinya dan. Jadi sekalian dia. Sekaliannya begini. Setelah dia kumpul harta, dia kira-kira hari ini laba berapa, rugi berapa. Setiap hari begitu dia. Bukan dia kira-kira ini hari ini salat saya berjamaah enggak ya? Hari ini ada baca Al-Quran enggak ya? Hari ini saya ada bersedekah, hari ini saya ada buat ini. Padahal yang dia kira-kira tadi, dia sibuk tadi sampai dia sakit itu, sedikit pun nanti tidak, sedikit pun tidak akan dia nikmati, Pak. Semua dia tinggalkan. Bahkan yang dilalaikan tadi itu ibadah salat dia, kemudian baca Al-Quran, apalagi yang lain itu. Itu padahal sedikit pun tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Wahai anakku, kamu jangan takut. Kamu beribadah sekecil zarah. Zarah itu debu. Sekecil debu kamu beramal. Ya. Jadi kalau kita memindahkan duri di jalan itu luar biasa pahalanya. Ini bukan memindahkan duri di jalan, tidak, sekecil debu. Ya, sekecil debu. Jadi artinya amal ibadah itu seperti nak nampak itu. Fatakum fi sakhrah. Amal ibadahmu itu sudah berada di dalam batu dan kamu tidak tahu lagi amal ibadahmu itu. Au fis samawat atau di langit sudah berterbangan, tidak tahu lagi dah. Au fil ardi atau di bumi, ya'ti bihallah. Nanti pada hari kiamat dinampakkan oleh Allah, ini amal ibadahmu, kata Allah. Begitu juga kejahatan. Ini kalimat ini dimaknai dengan makna dalam kaidah usul fiqh apa namanya? Apa istilahnya, pemahaman terbalik ini. Jadi kalau seandainya amal ibadah saja dinampakkan oleh Allah sekecil zarah, begitu pula kejahatan kita sekecil zarah akan dinampakkan oleh Allah. Ini perbuatan kamu dulu, kata Allah, ini punya kamu dulu. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Jadi dia itu berpikir, yahsab itu begini, yahsab itu kira-kira apa? Dia mengira-ngira. Ya, nah. Jadi makanya
Kalkulator itu bahasa Arabnya alatul hisab. Hisab itu mengira-ngira. Makanya ketika kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar itu namanya yaumul hisab. Arti hisab semua dikira. Kamu berapa ini, apa yang kamu lakukan dulu, semua dihitung, diperhitungkan. Sebagaimana inspektorat itu ketika masuk semua diperhitungkan. Ini dana ini kemana sudah, ini kemana sudah. Iya, kamu kemar. Ya, hana betul ini, ya betul. Dah ulang demar. Nah, jadi makanya di dalam surah Al-Ma'arij seorang itu diperhitungkan di padang mahsyar. Kemarin kita ngomongnya kan dari segi tasawuf. Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Minhajul Abidin dan disyarah oleh kitab Sirajul Talibin 7.000 tahun, ada yang mengatakan 70.000 tahun. Di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan khamsina alfasanah 50.000 tahun lamanya satu hari. Bagaimana dengan yang imam baca tadi? Imam baca tadi ka alfisanatim mimma ta'udun, satu hari itu 1.000 tahun. Kok bisa beda? Tadi yang dibaca 1.000 tahun dalam surah Al-Ma'arij khamsina alfasanah 50.000 tahun. Di dalam surah lain juga itu 1.000 tahun juga. Ini mana yang benar ini? Semuanya benar. Ya. Jadi makanya kita tak boleh mengkaji satu saja. Ada yang mengkaji satu. Yang benar ini kita bilang, yang itu salah. Yang mempelungnya lihaji, yang betul punya saya itu salah. Padahal semuanya benar. Ya. Yang tadi dibaca oleh imam ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Jadi malaikat itu dia naik ke atas setiap hari itu 2 kali. Pada waktu asar dan pada waktu subuh. Ya, ini barusan naik malaikat. Pada waktu subuh tadi. Ketika azan subuh, malaikat membawa catatan kita ke atas. Perjalanan malaikat dari bumi ke atas itu, kalau manusia kira-kira dengan perjalanan biasa 1.000 tahun lamanya. Ya, nampak. Terbetun. Yang gede pajan truk terbetun gede. Dajak hantruk gede terbetun. Jadi makanya Allah katakan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Tetapi karena malaikat itu sudah dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanannya sangat cepat sekali seperti proses Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Abu Jahal tidak percaya Isra Mi'raj? Kenapa? Masa perjalanan 1.000 tahun bisa ditempuh dalam hitungan detik sampai ke atas, Pak? Ya, karena itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malaikat. Jadi malaikat ketika ketemu sama Allah, pertanyaan Allah pertama apa? Cuma satu pertanyaan Allah. Kaifa wajadta ibadi? Kaifa tarakta ibadi? Bagaimana kamu tinggalkan hamba saya? Ya, itu saja pertanyaannya. Setiap malaikat subuh naik ke atas, ganti dengan malaikat lain, Allah bertanya cuma satu pertanyaan. Kaifa tarakta ibadi? Bagaimana kamu tinggalkan hamba saya ketika kamu naik ke atas? Dijawab oleh malaikat, "Tengok ya Allah, tengok." Tidur, Pak, tidur. Hanya jatuh bawah ni. Tidur ya Allah. Ketika azan masih tidur. Ketika asar naik lagi malaikat, Pak, naik lagi malaikat dan turun malaikat yang baru lagi. Allah bertanya lagi, "Kaifa tarakta ibadi?" Bagaimana kamu tinggalkan hamba saya ketika waktu asar? Tidur ya Allah. Umat tengok tabi kau. Akhirnya apa? Lu tengok menjaga ayat. Banyak tidur sama ini. Allah tidak pernah bertanya kepada malaikat apa yang kamu catat dari pagi sampai sore. Tidak. Ya, tidak. Jadi makanya jagalah waktu asar dan waktu subuh, jagalah waktu itu. Maka kenapa di dalam Al-Quran hafidhu ala salawati was salatil wusta, jagalah ibadah salat 5 waktu was salatil wusta. Ini berbeda penafsiran ini. Sebagian penafsir mengatakan salat subuh, sebagian penafsir mengatakan salat asar. Maka jagalah 2 waktu salat ini. Karena laporan malaikat kepada Allah itu 2 waktu salat ini, Pak. Ketika malaikat naik ke atasnya, yang lain-lain itu untuk ke depan di padang mahsyarnya. Kalau dia nanti zuhurnya entah bagaimana, asar itu nanti, Pak. Yang jelas Allah dulu ingin menjelaskan pada malaikat apa yang kamu lakukan, apa yang dilakukan oleh hambaku ketika waktu asar. Apa yang dilakukan oleh hambaku waktu subuh. Ini saja yang ditanya oleh Allah 2 waktu saja. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Kalla ini artinya apa? Makna zajar. Zajar itu apa artinya? Ketika kita melihat di dalam Al-Quran ada kalimat kalla, ini artinya membatalkan kalimat yang ada di belakangnya. Ya, ini makna kalla. Berbeda nanti dengan ada di ayat lain itu, kalla innal insana layatgha. Nah, ini beda lagi nanti. Kalau kalla ini di belakangnya apa? Manusia kan mengira-ngira harta. Dia kira-kira harta. Dia pikir harta itu bisa membuat dia kekal. Dipikir harta itu bisa kekal dan dia juga kekal bersama hartanya. Dijawab oleh Allah, kalla. Yang kamu lakukan itu tidak benar. Kamu ngomongin orang lain itu tidak benar. Kamu kumpuli harta tidak benar.
perkiraan kamu itu kalau hartamu itu bisa kekal bersama kamu itu tidak benar, kata Allah. Yang kamu kira kamu kekal selama-lama itu juga tidak benar. Ini makna kalla. Kalau dalam bahasa tafsir itu nama lizajar. Zajar itu apa? Menafikan yang sebelumnya, ayat sebelumnya. Ya, kalla, itu semua tidak benar, kata Allah. Ya. Yang benarnya bagaimana? La yumbadhanna fil hutamah. Kalau kamu lalai dengan hartamu, kata Allah. Maka di situ ada kalimat la yumbadhanna. La yumbadhanna itu taukid. Taukid itu untuk menguatkan. Ada dua kalimat taukid, bisa dengan tasydid, bisa dengan dhammah. La yumbadhanna atau la yumbadhan. Tapi la yumbadhan itu memang tidak ada bacaannya. Yang ada bacaan la yumbadhanna. Kalau di dalam bahasa Arab itu bisa dua. Ya. Jadi artinya bisa disukunkan dan bisa ditasydidkan. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Ketahuilah kamu itu akan dijebloskan ke dalam hutamah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutamah, hawiyah. Ya. Neraka hutamah yang keenam. Orang yang suka ngomongin orang lain, orang yang mengumpulkan harta, akibat dia mengumpulkan harta dia lupa ibadah, akan dijebloskan ke dalam neraka hutamah. Ya. Hutamah ini di posisi kemana? Posisi keenam setelah nerakanya Abu Lahab dan Abu Jahal pada Jahim. Maka kan dekat dengan Abu Lahab. Yang tahu-tahu Abu Lahab kalian betul. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal pada neraka Jahim. Ya. Ya. Tapi ada yang lebih parah lagi, orang munafik. Orang munafik pada neraka paling bawah. Ya. Hutamah, hawiyah. Ini orang munafik, hawiyah. Nanti ada yang bertanya, wa ma adraka mal hutamah? Ya, wa ma adraka ini sebuah gaya bahasa Al-Qur'an. Ada nanti di Al-Qur'an wa ma yudrika la'allahu ya wa ma yudrika di dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di situ ada kalimat wa ma yudrika. Ada di sini wa ma adraka. Itu apa bedanya? Kalau wa ma adraka, kamu Muhammad, kamu tidak tahu apa-apa. Saya kasih tahu bagaimana neraka hutamah itu. Ya, wa ma yudrika, kamu tahu tapi kamu lengah, saya kasih tahu. Ya, ini bedanya. Biasanya kalau wa ma adraka itu selalu urusan surga, urusan neraka. Ini menggunakan kalimat wa ma adraka. Atau bagaimana ketika di padang mahsyar nanti, wa ma adraka. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa ma adraka mal hutamah. Kamu tahu enggak apa itu hutamah? Ya. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Narullahil muqadah. Jadi api muqadah yang menyala-nyala. Maka di sini di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Itu api itu dipanaskan 1000 tahun, berubah lagi warna. Dipanaskan 1000 tahun lagi, berubah lagi warna. Dipanaskan 1000 tahun lagi, berubah lagi warnanya. Jadi makanya warna neraka nanti beda-beda, Pak. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang putih, ada sampai putih. Kita kalau sekarang kan api merah saja, merah dengan biru, lain mana? Merah, biru, hijau ya. Yang itu yang putih. Ya, ada yang hitam lagi, api sudah hitam sekali, Pak. Ya. Ini kenapa? Karena sudah dipanaskan sudah 1000 tahun. Ini namanya muqadah. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dinamakan neraka muqadah li'annaha ta'kulu kulla syai'in. Dia memakan apa saja. Apa yang masuk ke dalam itu dimakan semua. Batu-batu dimakan oleh dia, oleh api itu. Apalagi manusia lagi nanya. Batu saja dimakan, Pak. Kayu saja dimakan, apalagi kita. Maka dikatakan dengan narul muqadah. Tapi kalau apui katanya, api kita itu, ketika kita taruh batu, hanai batu, di sana batu-batu dimakan, Pak. Batu dimakan, kayu dimakan, besi dimakan, apa saja dimakan. Ya. Kalau sekarang api sini besi memang lama dimakan, lama sekali. Ya, kalau di sana tidak. Ini namanya muqadah. Ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Allati tattali'u 'alal afidah. Jadi api itu dia mengincar jantung, ini hati dia incar. Ya. Kenapa dia incar hati? Karena yang membuat kejahatan itu sumbernya dari hati. Ya. Ini ada di sini dikatakan ta'kulun nar kullu ma fi ajsadihim. Jadi api itu membakar seluruhnya, sudah hatta idza balagat ilal fuad.
Ketika api itu sudah sampai ke dalam jantung dia, hati dia, dihancurkan hati dia, khalaqu khalqan jadidan. Ketika itu Allah menciptakan ciptaan yang baru lagi. Ya. Jadi setelah seorang itu meninggal, habis, baru lagi, habis, baru lagi, habis, baru lagi. Ya. Makanya di Al-Quran itu ada azabun alim, azabun muhin, azabun syadid, azabun muqim, azabun azim. Ya, ini beda-beda semua ya. Azabun alim. Alim itu identik dengan pembakaran api itu di situ disebutkan azabun hissi. Hissi itu anggota tubuh. Jadi ketika dibakar kan panas, sakit ya Allah. Jadi yang dimasukkan dengan sakit ya Allah, inilah azabun alim. Ya, pun sakit ya Allah. Oh bibi sakit ya Allah. Ya, kan karena ada ini apa namanya? Hakul yakin. Seorang itu ketika di dunia dia enggak percaya, mana ada neraka itu. Mana ada dibakar di neraka itu? Mana ada padang mahsyar itu? Tidak ada. Tapi setelah dibakar baru yakin dia, Pak. Hakul yakin. Oh mabudo ya Allah, turun baju ya Allah. Ini namanya azabun alim. Ya, Pak. Satu. Yang kedua, azabun azim. Azim itu artinya apa? Azabun qawiyun daimun. Azabun azim yang disebutkan dalam Al-Quran itu artinya apa? Azabnya sangat kuat sekali. Wadaim, continue terus, tidak pernah putus-putus. Ya. Ya, jadi tidak pernah nanti oh ini gara-gara ini putus azabnya. Tidak, terus continue. Kecuali ya, seorang ayah berada di dalam kubur. Kecuali dia berada dalam kubur, ketika kita mengharap tidak seperti itulah. Disiksa oleh Allah, tersiksa dia dalam kubur. Ketika anaknya berdoa, waktu itu reda dulu sebentar. Kemudian naik lagi, reda lagi. Tapi kalau di neraka tidak ada reda-redanya, Pak. Ini namanya azabun azim. Dua. Yang ketiga, azabun syadid. Syadid di sini maknanya apa? La hudud, tidak ada batasannya. Ini kalau azabun syadid, tidak ada batasannya, Pak. Biasanya kita kan ada batasannya. Panaskan besi ini dalam sekian derajat. Panaskan air ini sekian derajat, ada batasnya. Tapi itu tidak ada batasnya, Pak. Tidak ada batasnya. Ghairu mahdud. Jadi ketika seorang dibakar 10%, 20%, 100%, 200%, naik terus, dia tidak pernah turun. 200%, 300%, 400%, 1000%, naik terus. Ini namanya azabun syadid. Jadi azabun syadid tidak ada batasan. Oh ini sampai batasan sekian ya, kemudian turunkan. Tidak ada turun-turunkan, naik terus. Ya. Kemudian apa lagi? Azabun muhin. Ya, nanti di Al-Quran kita melihat azabun muhin. Azabun muhin begini. Ada seorang hebat sekali dia. Coba dia punya banyak pengikut-pengikutnya, punya banyak anak buahnya. Saya hebat sekali. Apa yang saya mau bisa semua. Saya suruh si fulan. Ya, Pak. Jadi ketika dia tidak solat, tidak puasa, tidak mendengarkan perintah Allah, dia akan dibakar nanti di depan pengikutnya. Ini azabun muhin namanya. Ya, Fir'aun akan dibakar di depan pengikutnya, di depan Bani Israel dan suku Kipti. Ya, Fir'aun laknatullah. Dan nanti Allah akan mengatakan, apa juga hebat sekali kamu? Coba lihat pengikutmu. Ini azabun muhin, Pak. Muhin itu artinya Allah menghinakan Fir'aun di depan orang lain. Ya. Makanya ini dak bumbung ro ne, Pak, dapat hebat lun, hebat hat lun nak kaum, nak kelompok nak nyoh, nak hebat hat ne, Pak. Menyoh ada sembahyang. Kalau kita tidak salat, tidak puasa, tidak buat yang disuruh oleh Allah, nanti akan dibakar di depan pengikut kita. Wah nama le ni. Ipokem ni pengikut. Hai puji hebat hat ro ni. Apa dulu juga hebat sekali, Pak. Ya. Ya, ini kita lihat ada sebuah hadis di sini, Pak. Ya. Saya lihat waktu dulu. Oh, mendang nawate. Oh ya, satu lagi azabun muqim ya. Azabun muqim, seorang itu diazab pada suatu tempat dan tidak pernah berpindah-pindah. Dia baik bikin dia, koma. Lun ya Allah pindah pada neraka terbotik undang ber, kabengu pada nerakanya. Ana dekat sebuah neraka. Oh, saya mau pindah ke pintu satu lagi. Oh, ana tetap di situ. Ya. Biasanya kalau kita itu beli kendaraan kan sudah berapa tahun, aduh saya sudah enggak ini, sudah bosan jual. Oh saya sudah bosan di neraka ini, Allah pindah ke satu lagi. Mana pindah-pindah? Pindah Ron. Pindah itu umci, mana sama mandu. Ini namanya azabun muqim. Ya, muqim, azabun muqim. Jadi makanya ada seorang itu, oh ini kita lanjut lagi, nanti baru cocok dengan hadisnya, Pak. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Jadi arti muqsadah ini begini. Api itu double, azabnya double terus Pak sama dia. Bukan dibakar saja dia oleh api, tidak.
Pertama sekali kita sudah pernah cerita mungkin ya. Seorang itu ketika dimasukkan ke dalam neraka diikat dulu tangannya ke belakang. Kemudian setelah diikat tangannya ke belakang, summa fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Dia diikat juga dengan rantai yang dimasukkan kata Ibnu Abbas ke dalam mulutnya, kemudian melalui duburnya, kemudian diikat. Setelah diikat ini kan double memang. Jadi bukan azab dengan api saja, tidak. Baru dibakar oleh api, Pak. Kalau ada batu ngembatai loh, Pak. Ya, ini, Pak. Ini akan kita buktikan dengan sebuah hadis di sini. Jadi di hadis ini ada dua hadis ini. Annallaha yab'atsu ilaihim malaikah bi atbaqin min nar. Jadi Allah mengirim malaikat kepada mereka itu bi atbaqin minan nar. Jadi api neraka yang double banyak, bukan satu tapi banyak sekali double. Wa masamir min nar, ada paku yang dari ini juga, dari api juga, paku dari api, Pak. Wa amdin min nar, kemudian ada tiang yang diikat nanti orang itu di tiang itu min nar, dari api, Pak. Bahkan ada sebuah tafsiran mengatakan itu bukan tiang, tetapi apa? Itu mengibaratkan seseorang tidak bisa lari kemana-mana lagi, Pak. Sebagaimana dia diikat di tiang, tidak bisa lari kemana-mana lagi ketika diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka azabnya itu terus menerus dan dia tidak bisa lari kemana-mana lagi. Wa tashuddu bidzalika al-masamir. Jadi ketika dia diikat itu maka diinikan dengan apa namanya, paku yang terbuat dari api, Pak. Wa tamuddu bitilkal amdi, dan dia diikat di tiang tersebut. Fala yabqa fiha khilala yadkhulu fihi ruh. Dia itu tetap berada di situ selama roh dia masih ada dalam tubuh dia. Ya, Pak. Artinya seorang berada dalam neraka, rohnya kan masih ada, berarti itu tetap dalam neraka. Ini pengumpamaan apa? Allah ingin mengatakan dia kekal terus selama-lamanya sebelum ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya di sini ada dua kelompok. Ada kelompok yang masuk ke dalam surga dan ada kelompok masuk ke dalam neraka. Yang masuk ke dalam surga, mereka itu ini ada disebutkan di sini. Wa yatashaghal ahlul jannah bi na'imihim wa la yastaghithuna ba'daha. Jadi mereka sibuk dengan nikmat Allah yang berada dalam surga. Tetapi yang berada dalam neraka, apa yang mereka lakukan? Fayakunu kalamuhum wa yaqta kalam. Mereka nak ngomong apa-apa lagi. Kenapa? Fayakunu kalamuhum zafira wa syahiqa. Maka jangan namakan nama anak Zafira ni. Zafira itu selalu berteriak dia, Pak. Ikli tapi, Pak. Oh, berteriak dia, Pak. Jadi makanya Zafira itu ada dua, ada teriakan neraka, ada teriakan penduduk neraka. Penduduk neraka yang terus berteriak. Zafira. Syahiqa, dia menangis. Setelah berteriak dia menangis lagi. Menangis bagaimana? Seorang yang menangis bukan menangis ini, menangis di dalamnya. Ya, menangis apa namanya? Kalau syahiqa itu al-buka fi sadr, menangis tapi di dalam hati, Pak, dalamnya, Pak. Jadi saking terisak-isaknya seorang anak menangis, saking ininya tidak keluar lagi dari mulutnya tapi sudah ini, Pak. Ya, anak oh jadi. Begitulah nangisnya orang dalam neraka, Pak. Dia berteriak, kemudian dia nangis lagi, Pak. Ya. Ini ada sebuah apa namanya hadis lagi. Ini ada dalam tafsir apa namanya Al-Wasit. Finnari rajulun, di dalam neraka itu ada seorang laki-laki. Fi sya'abin min sya'abiha, dia sedang dibakar oleh api neraka. Yunadi miqdara alfa'am, dia itu memanggil Allah selama 1000 tahun lamanya. Walaupun nanti dalam riwayat lain dia dibakar 1000 tahun lamanya. Dalam riwayat ini dia memanggil Allah 1000 tahun. Ya Allah, tolong saya. 1000 tahun dia panggil nama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata-kata dia? Ya Hannan, ya Hannan, wahai Maha Pengasih, kasihanilah saya ya Allah, kasihanilah saya ya Allah. Ini kata-kata ini sering diucapkan oleh para sahabat ketika sedang rukuk. Tapi sahabat menambahkan lagi, ya Hannan, ya Mannan, wahai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihanilah saya ya Allah. Ketika rukuk, ya ketika rukuk. Tapi ini diucapkan oleh seorang pemuda ketika dia berada di dalam neraka. Ya Hannan, ya Hannan. Fa yaqulu Rabbul Izzah li Jibril. Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, ini ada cerita yang sudah dipotong-potong nih. Kalau kita lihat di dalam hadis qudsi itu ceritanya panjang sekali sampai dua lembar. Akhrij abdi minan nar. Wahai Jibril, keluarkan hambaku dari neraka. Ya, ini Pak. Ini kata Allah kepada Jibril.
fayatiha fayajiduha mutabbaqah. Kemudian Jibril melihat orang ini ketika diazab oleh Allah mutabbaqah, azabnya itu double-double, ya, double-double azabnya. Jadi artinya setelah dia dibakar oleh api, dia dililit lagi dengan rantai, dililit lagi oleh ular, ditimpa lagi oleh batu, Pak. Berada lagi dalam neraka, Pak. Maka malaikat kan terkejut, dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayarji, malaikat kembali kepada Allah. Apa kata malaikat? Ya Rabb, innaha alaihim muqsadah. Nah, ini makna muqsadah ini, Pak. Ya, ini tafsirannya fi amadi muqsadah, alaihim muqsadah, yang double-double itu. Ya Allah, azab dia itu sudah double-double ya Allah. Ya, malaikat melapor. Fayaqul, ya Jibril, wahai Jibril, fakkaha, pisahkan satu-satu. Angkat batu dulu, pisahkan ular dulu, pisahkan rantai dulu, baru ambil dia, wahai Jibril. Kita kan tidak tahu bagaimana kondisi dia terakhir, Pak. Kita akan melihat bagaimana kondisi seorang terakhir dan bagaimana kondisi dia ketika akan dimasukkan ke dalam surga nanti. Coba perhatikan di sini. Wa akhraja 'abdi minan wa akhrij 'abdi minan nar, dan kemudian keluarkanlah hambaku dari neraka itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Jibril, Pak? Dia pisahkan satu-satu, dia pisahkan satu-satu. Mithlul khayal. Secara logika tak mungkin, Pak. Tak mungkin dia bisa hidup kembali. Secara logika tak mungkin lagi lah, masa azab kau double kalau dia nuru mentengna, tak mungkin, Pak. Ya, ini mithlul khayal. Seperti seorang sedang berkhayal. Fayatrahu ala sahilil jannah. Diambil pemuda ini, dibawa ke sahilil jannah. Sahilil jannah itu tepi sorga, ya, air di tepi sorga itu. Dimandikan dia. Hatta yumbitullahu sya'rahu. Baru ditumbuhkan kembali rambutnya oleh Allah. Artinya apa? Rambutnya tidak ada lagi, Pak. Hanaleo. Rambutnya ditumbuhkan kembali oleh Allah. Walahman, dagingnya tumbuh kembali, Pak. Artinya tadi sudah jadi tulang belulang dia, Pak. Jadi tulang hancur, hanya doa kembali, Pak. Wadaman, darahnya mengalir kembali, Pak. Baru segar kembali dia. Jadi artinya untuk apa? Kenapa seorang itu harus diambil dari neraka dan dimandikan dulu di dalam telaga surga sebelum dimasukkan ke dalam surga, supaya rambutnya tumbuh kembali, dagingnya tumbuh kembali, dan darahnya mengalir kembali. Ya, ketika itu baru dimasukkan ke dalam surga. Fi amadi mumaddada. Habis. Ya, sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kalau kita membicarakan seseorang atau kelompok pada minimal kepada keluarga kita, kalau memang dianggap seseorang atau kelompok itu agak sedikit keliru lah dalam beribadah atau dalam perilakunya. Itu bagaimana kita menyampaikan kepada minimal kepada anak dan keluarga kita supaya kita tidak masuk ikut ke dalam ghibah. Iya, bagus, Pak. Sebenarnya begini, ada nanti sahabat kan begini dia. Ini sebelum saya jawab itu dulu. Ada sebagian orang dia enggak ghibah, cuma duduk saja, Pak. Ya, sahabat mengatakan, saya tidak ghibah orang lain ya Rasulullah. Saya cuma duduk mendengar saja. Saya dengar saja mereka ghibah. Oh, enak juga ya. Makanya Rasulullah mengatakan begini. Dosa orang yang mengatakan pada orang lain dan dosa orang yang mendengar ghibah itu sama, kata Rasulullah. Ini yang paling orang. Padahal kita kan cuma dengar saja, Pak, dengar saja. Jadi artinya begini, paling enggak kita dakwahi dulu, jangan dakwahi orang lain kalau nak sanggup, Pak. Ghibah, buat-buat kok, Pak. Jadi artinya apa? Kita dakwahi dulu anak kita sendiri, dakwahi dulu artinya apa? Kita disuruh, ya makanya itu nanti ada ikra, bacalah dirimu sendiri, ya, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dirimu sendiri, koreksilah dirimu sendiri. Ini masalah ibadah kalian rawalnya. Sebelum kita ngomongin orang lain, kita nak berdoi. Kita lihat, lu kamu berdoi, Tuhan. Oh, lu lebih nak berdoi lah. Si pulang sering terlambat salat. Lihat, oh, malu lebih lah nak berdoi, ya, Pak. Inilah disuruh kita ikra, baca dirimu sendiri. Maka di dalam kajian tasawuf kan begini, Pak. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Ya, dia kenal diri yang, oh, ini enggak mungkin manusia lakukan begini. Oh, ini enggak mungkin begini. Oh, ini enggak mungkin. Akhirnya lama-lama dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dosa ghibah itu sangat parah sekali, Pak. Cara satu-satunya bagaimana? Tidak ada cara lain, minta maaf, Pak. Tidak ada cara lain. Ya. Makanya Imam Al-Ghazali membolehkan beberapa ghibah. Jadi nggak salah saya ada 6, Pak. Cuma yang teringat saya cuma berapa buah saja ya. Yang pertama ghibah, ketika seorang itu akan mengangkat pemimpinnya, mengangkat pemimpin.
Pada waktu itu mereka duduk sama-sama. Kita nak usah pilih dia itu begini-begini. Kita pilih beliau saja. Ini tidak bermasalah, kata Imam Al-Ghazali, tidak masalah. Artinya apa? Setelah proses pemilihan itu kita sudah habis pembicaraan itu sudah habis. Tapi kalau kita ulang-ulang lagi, nanti pula anda betul kalau lupa HP pilih kan, anda betul kan? Kayaknya ini baru dah mulai ribah. Tapi ketika proses ini tadi tidak ada masalah. Kita memberitahukan orang lain yang tidak tahu, jangan kamu pilih ini, hanya itu mayangnya. Dia gara-garanya itu main, dia menurut bawa pohon ada temayang. Ya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, ghibah yang dibolehkan ketika si A berteman dengan si B, Pak. Si A ini orang baik, si B ini orang jahat, Pak. Pemabuk dan lain sebagainya. Kita si C, kita beritahukan si A, jangan berteman dengan si B. Si B begini-begini, dia tidak salat, ini tidak ada masalah, kata Imam Ghazali. Kita menyelamatkan seseorang itu daripada orang lain, tidak ada masalah. Dua. Yang ketiga, di kampung itu kata Imam Ghazali banyak sekali nama Ibrahim, Pak. Ibrahim. Kau ramai Ibrahim. Nah, tidur Ibrahim capi, ya. Ganya pincang. Ibrahim capi, ya, Pak. Karena beliau sudah ini dengan Ibrahim capi itu sudah familiar, maka Imam Ghazali mengatakan tidak ada masalah. Itu bukan ghibah lagi. Artinya apa? Orang sudah Ibrahim dah boleh ikut Ibrahim capi. Ibrahim capi jud. Artinya apa? Sudah familiar kata-kata itu, Pak. Jadi tidak masalah kata Imam Ghazali. Tiga lagi saya tidak tahu. Ada 6 semuanya enggak salah saya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi artinya kita wanti-wantilah anak siapa saja. Bukan masalah ghibah saja, masalah salat begitu juga. Jadi kalau kita tidak memberitahukan anak tentang salat, ya itu azab kita lebih parah lagi. Ya, kenapa? Anak tidak tahu salat gara-gara kita, akan lebih parah lagi. Ya, jadi artinya kita wanti-wanti. Cara satunya bagaimana? Minta maaf. Maka Imam Ghazali memberikan 2 solusi. Orang yang ghibah orang lain atau orang yang ngata-ngatain orang lain itu 2 cara. Dua cara. Yang pertama datang ketika Idul Fitri atau Idul Adha atau selain Idul Fitri Idul Adha ngomong, ini yang ngomongin untuk saudara dulu saya. Ya, harus ngomong kata Imam Ghazali, harus ngomong. Dulu yang ngata-ngatai kamu bilang begini-begini di depan orang lain itu saya. Harus kasih tahu. Satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kalau menimbulkan konflik baru, lebih baik tidak usah sebutkan. Maafkan saya ya. Nyi pupu na dosa la mati pemaaf ba. Nyo pupu mungkin na lukung gedron, padahal memang na ke nama. Menyo na lukung gedron atau pupu dah lah pemaaf ba. Get le pemaaf. Makanya Rasulullah paling lama kalau berjabat tangan. Karena sebelum tangan ini berpisah, 2 dosa ini sudah rontok semua. Ya, namanya. Tapi kalau kita sebutkan, ini yang dulu ngomongin saudara itu saya, sehingga saudara dipecat dari ini, dipecat dari drone lagu. Hana maaf. Tidak ada maaf. Sampai urut kemah maaf ya, kan konflik baru namanya. Jadi kata Imam Ghazali, kalau memunculkan konflik baru, lebih baik tidak usah disebutkan saja. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.